Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, dan semoga semua apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai amal soleh sehingga menjadi bekal kita untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kajian kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ahkamus siyal wa itlafil bahaim. Hukum yang berkaitan dengan penyerangan terhadap orang lain tanpa hak dan hukum berkenaan dengan perusakan yang dilakukan oleh binatang ternak kita. Jadi as-siyal itu secara bahasa itu kan al-wuthub 'alal adu, ya. Al-wuthubu 'alal aduwi wal isti'la'u 'alal ghair. Jadi cara bahasa asyal itu adalah menyerang musuh, ya, dan menguasai orang lain. Secara syara' itu al-istitalatu wal-wuthubu wal-hujum 'alal ghair bighairi haqq. Kalau secara syara' itu ya menyerang orang lain dengan tanpa hak. Menyakiti orang lain dengan tanpa hak. Asyal itu semuanya ada hukum-hukumnya yang berkaitan dengan itu. Dalam Al-Quran yang terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Barang siapa yang menyakiti kalian, menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka balaslah apa yang mereka lakukan itu bimithli ma i'tada 'alaikum, sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kalian. Wattaqullah wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Maka jawab kanjeng Nabi, fala tu'tihi malaka. Maka jangan kau kasihkan hartamu itu kepada dia. Jangan kasihkan. Kalau ada orang yang mengambil harta kita, mau merampok misalnya, mau merampas harta kita, jangan dikasih. Qala araita in qatalani? Qala qatilhu. Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi, araita in qatalani? Bagaimana pendapatmu jika orang ini menyerangku, ingin membunuhku? Ya, menyerangku, ingin membunuhku. Qala qatilhu. Maka ya serang balik. Ya. Atau apa istilahnya, ya bela dirimu gitu. Kalau diserang ya dibela diri ya. Kalau diserang ya kita harus membela diri gitu kan. Qala araita in qatalani? Kemudian orang laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana jika orang itu membunuhku? Maka kanjeng Nabi mengatakan, qala fa anta syahid. Maka engkau mati syahid. Jadi kalau kamu, hartamu ingin diambil orang, ingin dirampas oleh orang, maka kita boleh apa? Sesuai dengan hadis ini, jika harta kita ini akan diambil oleh orang lain, ingin dirampas, maka kita boleh melindungi harta kita. Ya. Boleh melindungi harta kita itu. Kalau dia sampai menyerang kita, berarti kita boleh membela diri. Kalau kemudian ketika kita membela diri itu kita kemudian terbunuh, berarti kita ini mati syahid. Dan qala ara'aita in qataltuhu? Bagaimana ya Rasulullah kalau aku sampai membunuhnya? Qala huwa finnar. Berarti kan Nabi mengatakan huwa finnar. Dia berarti masuk neraka. Ya kalau kita ketika dalam kondisi seperti itu, kita membela diri, kemudian kita membunuhnya, ya, maka kita tidak berdosa. Ya. Dan yang terbunuh itulah dia masuk neraka, karena dia memang berbuat jahat kepada kita. Kita membela diri, gitu ya. Maka terkait dengan hal ini, yaqul al-muallif rahimahullah, wa man qusida bi adhan fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an dzalika wa qatala fala dhamana alaihi. Sesuai dengan hadis tadi itu makanya ya. Man qusida, barang siapa yang dituju, barang siapa yang dituju bi'adzan, dengan disakiti fi nafsi, pada dirinya. Bahwa ada orang lain yang datang kepadanya untuk menyakiti kita, menyakiti dirinya. Au malihi, atau ingin mengambil hartanya. Wa in qalla, meskipun hartanya cuma sedikit, ya. Meskipun cuma HP misalnya, HP kita mau dirampas oleh orang. Ya. Kalau ada orang ingin menyakiti kita, ingin memukul kita, ingin ingin juga menyakiti orang lain misalnya. Ada orang ingin mengambil harta kita, meskipun cuma sedikit, ya. Atau juga ingin mengambil harta orang lain misalnya.
au harimihi, atau ingin menyakiti wanita kita, wanitanya, seperti istrinya, budak perempuannya, anak perempuannya misalnya, ya, atau ada orang yang ingin juga menyakiti orang lain, wanita yang lain misalnya, istri orang lain misalnya. Ya, menyakiti itu ya termasuk juga ingin memperkosanya misalnya, ingin ya memeluknya, menciumnya dan lain sebagainya, yang itu dapat merendahkan ya harga dirinya. Itu. Maka dalam kondisi seperti ini, faqatala an dzalika, maka membela diri, ya, siapa membela, ya, siapa an dzalika, dari hal itu, ya. Jadi membela diri dengan ini, ya, cuma membela diri itu dengan bil akhaf fal akhaf, dengan cara yang ringan, dengan cara yang paling ringan, ya. Membela diri dengan cara yang paling ringan, dengan urutan-urutan yang ringan, kemudian yang lebih ini lagi, lebih meningkat lagi. Ya, misalnya kalau misalnya ada orang ingin menyakiti kita misalnya itu, ya. Maka kalau cukup dengan teriakan, dia ini kalau kita meneriakinya, dia ini tidak mendekat kepada kita, ya, maka cukup dengan teriakan saja, ya. Tapi kalau nggak boleh kita mukul gitu, ya. Kalau dengan teriakan cukup, ya, untuk menolak agar dia ini tidak menyakiti kita, dan ketika kita berteriak itu dia ini berhenti, tidak mau menyakiti kita, sudah cukup, gitu, ya. Tidak boleh kita memukulnya. Tapi kalau misalnya dengan teriakan itu tidak ada respon, diteriaki dia terus menyerang kita, maka kita boleh memukul dengan tangan. Boleh memukul dengan tangan, dengan pakai tangan, boleh memukul. Tapi tidak boleh pakai tongkat, apalagi pakai pedang, ya. Ya, cukup dengan tangan. Jadi kalau dengan tangan ini sudah bisa meredam, ya, menghalangi orang itu untuk menyakiti kita atau menyakiti orang lain untuk mengambil harta kita misalnya, sudah cukup itu, maka ya cukup dengan tangan itu, ya, dengan mukul saja. Kalau misalnya dengan pukulan itu belum dapat menghalangi dia untuk menyakiti kita, maka ya boleh pakai aso, ya, pakai tongkat. Nah, begitu seterusnya, ya. Jadi tidak boleh langsung dibunuh, tidak boleh ketika ada orang menyerang kita itu, maka tidak boleh langsung membunuhnya, kecuali kalau memang tidak ada cara lain untuk melindungi kita itu. Misalnya dia bersenjata, ya kita juga dengan senjata juga, misalnya kita tidak punya ini, dengan senjata juga. Tidak ada cara lain untuk menghalanginya, ya, tidak ada cara lain untuk menghalanginya dalam menyakiti kita, menyerang kita itu, kecuali dengan senjata, ya pakai senjata, pakai pedang misalnya, ya. Nah, dalam satu pendapat malah kalau kita itu diserang orang, ya, mau mengambil harta kita, mau merampas harta kita, kemudian kita membela diri kita dengan pembelaan yang menggunakan alat berat, ya, sehingga langsung membunuhnya,
maka itu bisa dikenai ganti rugi, ya, bisa dikenai ganti rugi. Tapi dalam suatu pendapat, kecuali kalau memang tidak ada alat yang lain, ya, yang lebih ringan itu tidak ada. Yang ada itu alat yang berat, sehingga langsung membunuhnya. Maka tidak ada ganti rugi, tidak perlu membayar ganti rugi. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kita itu ingin diserang orang, ingin mengambil harta kita, ingin menyakiti kita, ya, juga ingin menyakiti istri kita, anak perempuan kita misalnya, lalu kita membela diri, ya, tapi dengan urutan pembelaan yang lebih ringan, ya, maka dalam pembelaan itu kita malah membunuh. Ketika kita membela diri itu malah kita membunuh si penyerang itu, fala dhamana alaihi. Fala dhamana alaihi, maka tidak ada ganti rugi terhadapnya. Ini tidak ada ganti rugi, tidak perlu membayar ganti rugi. Kemudian wa 'ala rakibid dabbati dhamanu ma atlafathu dabbatu. Sekarang bagaimana tentang binatang ternak yang kita punya apabila binatang ternak kita ini merusak barang orang lain. Ya. Dan dalam kondisi di sini ala rakibid dabbah, jadi dan wajib atas penunggang binatang ternak, ya, naik kuda, ya, naik sapi dan sejenisnya itu, maka dhaman wa ala rakibid dabbah, dhamanu, membayar denda, membayar ganti rugi, ma atlafat hudabatuhu, terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya. Jadi kalau dia ini menunggang kuda misalnya, ternyata kuda yang kita tunggangi ini merusak, ya, tanaman orang lain misalnya, ya, maka ya kita wajib membayar ganti rugi, ya, terhadap barang yang dirusak itu. Termasuk kalau kita misalnya bawa motor, bawa mobil, gitu ya, bawa motor, bawa mobil. Nah, kemudian motor kita ini mengenai barang orang lain, merusak barang orang lain. Ya, ini juga kita wajib mengganti itu. Ya, kita wajib mengganti. Maka di sini begitu wa kadza sa'iquha au qa'iduha. Begitu juga yang mengendalikannya dan yang menuntunnya. Di sa'iq itu yang mengendalikan. Jadi kalau tadi kalau kita naik motor, mobil, itu kan kita sa'iqnya berarti kita. Ini yang mengendalikan berarti itu, ya. Jadi perbedaan antara sa'iq dan qa'id itu kalau dalam fikih itu Syekh Samir itu menjelaskan perbedaan kalau sa'iq itu alladzi yahussu dabbah 'ala sayr, yang
yang menganjurkan binatang ternak untuk jalan. Jadi biasanya itu yakunu adatan min khalfiha, berarti ada di belakang. Namanya sa'iq itu. Jadi kalau kita menuntun binatang misalnya ya, sapi misalnya, kita ada di belakangnya itu. Ini kan sapi ini mau kemana itu kan ada di belakangnya. Ini ya kita tuntun dia mau ke arah kanan, ke arah kiri apa lurus. Kita berada di belakang itu namanya kita sa'iq. Kita sa'iq. Itu kalau binatang. Kalau qaid itu, yang dikatakan qaid itu yakunu min amamiha fatatba'u. Itu biasanya ada di depannya, lalu binatang ternak kita ini ngikut kita. Jadi nuntunnya dari depan. Kalau qaid nuntun dari depan, kalau sa'iq nuntun dari belakang. Perbedaan antara qaid dan sa'iq ini. Jadi berarti di sini yang membayar dendanya siapa? Itu yang nuntunnya tadi itu. Yang nuntunnya itu yang bayar. Kalau ditunggangi, ya berarti yang menunggangi ini yang bayar. Yang bayar denda, yang ganti rugi. Kalau dituntun dari belakang, ya berarti yang menuntun dari belakang ini yang ganti rugi. Kalau menuntun dari depan, berarti dia. Termasuk juga yang melakukan ganti rugi itu, meskipun bukan pemiliknya, mestinya minjem. Kita pinjam kuda orang, kita naikin. Kemudian kuda kita ini yang kita pinjam ini merusak barang orang lain, ya kita ganti. Atau kita sewa, ya kita sewa misalnya. Kalau ya, merusak barang orang lain, ya berarti kita juga mengganti. Ya. Atau misalnya ada orang apa istilahnya ya, pinjam barang orang lain, pinjam motor orang lain, misalnya pinjam kuda orang lain tanpa izin misalnya. Kemudian mengenai atau merusak barang orang lain, nah itu kita yang ganti. Itu seterusnya. Pokoknya intinya kalau kita ini membawa, ya menunggang barang, menunggang binatang, ya, kuda, sapi, keledai dan sejenisnya itu ya. Kemudian apa yang kita tunggangi ini merusak barang orang lain, berarti kita wajib mengganti. Ya, wajib mengganti barang yang dirusak itu. Mengganti barang yang dirusak itu. Ini berkaitan dengan hukum asyal, ya, hukum asyal wa itlafil bahaim. Karena waktu sangat ini apa namanya? Saya tambahlah, ya. Saya tambahkan sangat sebentar barusan itu saya tambahkan pada fasal selanjutnya. Yaqul al-muallif rahimahullah faslun wa yuqatalu ahlul baghi. Sekarang membahas tentang ahlul baghi. Ahlul baghi itu al-bughat, ya, tentang hukum yang berkaitan dengan bughat. Bughat itu jamak dari baghin. Itu maknanya al-baghi al-zulmu. Jadi al-bughat itu siapa? Mereka bughat itu orang-orang, ya, sekelompok kaum muslimin yang keluar dari taat kepada imam, tidak mau taat kepada imam.
berselisih dengan imam dan tidak mau taat kepada imam dengan pemerintah. Itu namanya bughat. Memberontak lah ya. Bughat ini memberontak. Dan Al-Imam Syafi'i mengambil hukum bughat ini dari kasus yang terjadi antara peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ya. Di mana Sayyidina Ali adalah termasuk Khalifah Rashid, Al-Khalifatul Rashid, ya, khalifah yang sah. Ya. Sementara Muawiyah ini membangkang terhadap khalifah yang sah. Karena itu oleh Sayyidina Ali diperangi. Ya. Karena memberontak, ya, melawan pemerintah yang sah. Berontak. Ya. Makanya mereka ini oleh Sayyidina Ali dan diperangi itu karena mereka ini memberontak, dan hukum bughat itu adalah dosa besar ya. Keluar dari pemerintah yang sah itu termasuk dosa besar. Termasuk dalam hukum bughat ini enggak mencegah hak, ya, hak yang harus dilakukan oleh mereka. Ya, mencegah hak yang harus dibayarkan oleh mereka. Seperti nggak mau bayar zakat, maka ini termasuk membangkang terhadap pemerintah, ya, terhadap khalifah. Makanya mereka itu zalim. Karena itu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kelompok yang nggak mau bayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar, diperangi. Tapi mereka ini tidak dihukumi kafir ya. Mereka ini tidak dihukumi kafir. Mereka itu fasik. Makanya kalau Ammar bin Yasir itu mengatakan bahwa la taqulu kafara ahlu Syam walakin qulu fasaqu aw dhalam. Jangan katakan bahwa ahlu Syam, ya, ahlu Syam itu ya kelompoknya Muawiyah, jangan katakan mereka ini kafir. Tidak boleh dikafirkan. Mereka ini muslim. Ya. Karena hanya tidak taat pada khalifah itu saja. Ya, mereka ini ya muslim, tetap muslim. Walakin qulu fasaqu aw dhalam. Katakan tentang mereka ini adalah fasik atau zalim, gitu ya. Jadi mereka ini yang fasik dan zalim. Ya. Jadi kalau ada sekelompok kaum muslimin melakukan baghi, ya, membangkang terhadap khalifah, maka mereka diperangi oleh khalifah, ya, diperangi. Tapi bisalah si syarat, ya. Mereka ini dianggap bughat itu dan bisa diperangi itu dengan 3 syarat. Wa yuqatalu ahlul baghi bi 3 syarat. Diperangi siapa ahlul baghi bi 3 syarat dengan 3 syarat. Sebab 3 syarat. Yang pertama, an yakunu fi mana'atin. Hendaknya ada siapa ahlul baghi itu fi mana'ah, mempunyai kekuatan. Jadi kalau hanya 1 orang, ya, hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak punya kekuatan secara ini, tidak punya kekuatan kolektif, ya tidak perlu diperangi, ya tangkap saja, tinggal menangkap saja mereka, tinggal menangkap. Kemudian jadi mereka tidak dihukumi bughat. Jadi kalau hanya 1-2 orang, mereka tidak dihukumi bughat dan tidak diperangi. Ya. Kemudian yang kedua, wa an yakhruju an qabdatil imam. Dan hendaknya keluar sama mereka an qabdatil imam, dari taat kepada imam. Jadi mereka sudah
keluar dari ketaatan kepada imam, yang membangkang terhadap khalifah kepada imam, memberontak itu ya, mereka ini memberontak, nggak mau taat kepada imam, ya, maka mereka kemudian disebut sebagai bughat itu, ya, pemberontak. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna lahum ta'wilun sa'ighun. An yakuna, hendaknya ada lahum bagi mereka apa ta'wilun, ta'wil, syubhat, ya. Sa'ighun, sa'ighun yang mereka permasalahkan, ya. Fi syubhatun ashrat alaihim fadhannuha dalilan fatamassaku biha bighairi haqqin la anha ta'wil maqbul, ya. Jadi takwil sa'ir, takwil yang batil, ya. Mempunyai takwil yang batil, takwil yang tidak dibenarkan, ya. Hendaknya mereka ini mempunyai takwil yang batil, takwil yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka punya syubhat yang ashkalat alaihim, yang bagi mereka ini masih muskil, ya. Maka dianggapnya itu sebagai dalil untuk memerangi imam itu, ya. Fadhannuha dalilan, maka disangka itu dalil. Tapi mereka itu berpegang teguh dengan hal itu bighairi haq. La anna ta'wil maqbul, bukan karena takwil yang bisa dibenarkan. Maka ya, dengan dalil itu maka ini mereka ini dianggap sebagai ahli baghi. Ya. Maka kelompok yang model seperti ini maka diperangi. Jadi kalau kita, ya, kasus ini yang paling ini kan pada zaman sahabat itu adalah kasus peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Muawiyah ini bughat. Kok tahu Muawiyah ini bughat? Karena Sayyidina Ammar bin Yasir itu dalam barisannya Sayyidina Ali. Ammar bin Yasir itu dalam barisan Sayyidina Ali, dan yang membunuh Sayyidina Ammar ini adalah tentaranya Muawiyah. Dan Nabi pernah mengatakan, waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ini berdasarkan hadis Nabi itu. Waiha Ammarin taqtulul fi'atul baghiyah. Nabi sudah memprediksi tentang kematian Sayyidina Ammar. Kasihan Ammar, dia terbunuh, ya, dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah, kelompok yang bughat, kelompok yang membangkang, kelompok memberontak. Ternyata yang membunuh adalah kelompoknya Muawiyah. Ini saja, ya. Wala yuqtalu mudbiruhum wala asiruhum. Wala yuqtalu, dan tidak dibunuh siapa mudbiruhum, orang yang mundur, ya, dari ahli baghi itu, orang yang mundur di antara mereka. Jadi ketika melakukan pemberontakan itu, mereka ini mundur, ya, tidak ikut perang. Jadi berada di barisan belakang, tapi kemudian dia mundur, ya, tidak melanjutkan peperangannya. Nah, maka mereka ini tidak boleh dibunuh. Wala yuqtal mudbiruhum wala asiruhum, dan tidak pula asiruhum, tidak pula dibunuh tawanan mereka. Jadi ahlul baghi itu, orang-orang yang bughat itu, kalau misalnya mereka ini tertangkap, maka kemudian jadi tawanan, maka mereka ini juga tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh.
termasuk orang yang meletakkan senjatanya, menyerah lah ya, menyerahkan senjatanya, menyerah, ini juga tidak boleh dibunuh. Wala yughnamu maluhum, wala yughnamu, dan tidak dijarah apa maluhum, harta mereka. Ya. Tidak dijarah harta mereka. Tidak dijarah itu gimana? Ya, tanaman mereka tidak boleh dipotong, ya. Pohon-pohon mereka ini tidak boleh ditebang. Ya. Ya, artinya tidak boleh diambil lah, tidak boleh dijadikan ghanimah. Harta mereka itu tidak boleh dijadikan ghanimah. Karena mereka kan bukan orang kafir. Mereka ini bukan orang kafir. Mereka ini ya pemberontak itu ya ahli maksiat, gitu ya. Maka tidak boleh diperlakukan seperti orang kafir. Kalau orang kafir itu kan, kalau kita berperang melawan orang kafir itu, maka harta mereka itu menjadi ghanimah. Harta mereka itu menjadi ghanimah. Tawanannya itu ya terserah imam, mau dibunuh atau gimana terserah imam. Mau dibunuh atau jadikan budak itu terserah imam. Ya. Itu kalau dalam kasus perangan melawan orang kafir. Tapi ini perang melawan pemberontak, ya, sama muslimnya. Jadi kalau mereka ini menyerah ya sudah, nggak boleh dibunuh. Wala yudhaffafu ala jarihihim. Wala yudhaffafu dan tidak dihabisi. Ya, siapa ala jarihihim, atas orang-orang yang luka di antara mereka. Jadi ya mereka juga tidak boleh dibunuh. Kalau misalnya ketika terjadi perangan itu ada yang terluka akibat perang itu, mereka ini terluka. Nah, maka mereka ini nggak boleh dihabisi, tidak boleh dibunuh juga. Nggak boleh dibunuh. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah bughat, ya, ahlul baghi. Ini masalah ini ya, fikih politik ini ya. Jadi kalau kita sekedar tahu lah masalah kalau ada orang yang melawan pemerintah yang sah, bughat, pemberontak, itu disebut dengan ahli baghi, bughat. Ya. Dan mereka ini boleh diperangi dengan 3 syarat yang tadi telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk temuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan membahas lanjutannya pada pertemuan yang akan datang, insyaallah, tentang masalah ahkam riddah, hukum-hukum yang berkaitan dengan riddah. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.